Jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 2 diubah lagi. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Miss Rati. Nah, kali ini Miss Rati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan guru ya. Dari ibu bapak guru, dari teman-teman semua yang bertanya tentang masa sanggah di tahap kedua ini. Dan kenapa ada perubahan jadwal ataupun perubahan pengumuman, hasil pengumuman itu ya. Nah, itu dia, nanti kita jawab. Jangan sampai ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi teman-teman yang sudah lulus dan mengisi formasi. Yo, nah makanya keep on watching, don't go anywhere, always stay tuned on Miss Rati Ramdhani channel. Oke, thank you. Jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 2 diubah lagi. Parah. Nah, di sini ada dilansir dari jpnn.com Sabtu 18 Desember 2021 jam 8.40. Ya, di sini ada pengumuman nomor 7830 garis miring B garis miring GT titik 01 titik 00 garis miring 2021 tentang penyesuaian jadwal pengumuman dan proses sanggah. Hasil seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Nah, di sini boleh dilihat ya, sehubungan dengan adanya penyesuaian format laporan cetak hasil seleksi kompetensi 2 guru P3K tahun 2021. Dengan ini disampaikan penyesuaian jadwal pengumuman dan sanggah hasil seleksi kompetensi 2 guru PPPK tahun 2021 pada pengumuman nomor 6510 garis miring B garis miring GT titik 01 titik 00 2021 sebagai berikut. Nah, di sini pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu tanggal 21 Desember 2021. Padahal sebenarnya masing-masing peserta ataupun calon ASN P3K ini sudah menerima hasil pengumumannya dari tanggal 16 Desember kemarin ya. Tapi kenapa di sini panitia merubah kembali? Nah, di sini pasti ada alasannya dong. Masa sanggah kedua yaitu masa pengajuan sanggah dari tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2021. Dan jawab sanggah 2 yaitu tanggapan sanggah dari tanggal 24 sampai 30 Desember 2021. Pengumuman pasca masa sanggah 2 ini 31 Desember 2021. Pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada halaman https://guru-p3k-kemendikbud.co.id. Nah, menurut jpnn.com Jakarta, Kemendikbudristek mengubah kembali jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 2. Semula pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 2 dijadwalkan 16 Desember, dirubah menjadi 21 Desember. Dalam pengumuman terbaru nomor 7830B garis miring GT titik 01 titik 00 2021 yang ditandatangani oleh Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril disebutkan ada penyesuaian jadwal pengumuman. Penyesuaian jadwal ini meliputi pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2 dan masa sanggah. Berikut ini pernyataannya, ada penyesuaian format laporan cetak hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2. Makanya jadwalnya diubah, kata Dirjen Iwan dalam surat tertanggal 17 Desember 2021. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 pada 21 Desember, masa sanggah 2, masa pengajuan sanggah 22 sampai 24 Desember. Jawab sanggah atau tanggapan sanggah 24 sampai 30 Desember. Pengumuman pasca sanggah tanggal 31 Desember. Nah, tanda-tanda perubahan jadwal itu sudah tampak pada Jumat 17 Desember. Saat itu, portal guru p3k.go.id mengumumkan informasi yang membuat kaget para peserta tes P3K Guru tahap 2. Pasalnya, dalam tampilan di portal resmi Kemendikbudristek itu tertera pengumuman, menunggu pengumuman resmi Panselnas. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara BKN
selaku Ketua Panselnas sudah menyampaikan ada pengunduran jadwal pengumuman hasil P3K Guru tahap 2. Ini karena proses pendataan masih dilakukan. Sayangnya, Sesditjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menegaskan pengumuman tetap sesuai pada 16 Desember. Pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 2 disebutkan akan dilakukan Kamis 16 Desember malam dimulai pukul 20.00. Sekarang pengumuman tersebut dinyatakan diundur lagi pada 21 Desember 2020. Nah, kenapa jadwalnya dimundurkan menjadi tanggal 21 Desember ini? Dikarenakan Kemendikbudristek ini akan menyusun dan meranking. Jadi nanti yang keluar itu adalah format file PDF. Nah, di situ akan dilihat seperti di ranking lagi. Nah, orang-orang yang kenapa lulus dan kenapa tidak. Seperti itu ya. Menjawab pertanyaan dari rekan-rekan guru yang sudah melalui tahap seleksi PPPK 2021 tahap kedua, di sini ditunjukkan di dalam buku petunjuk pendaftaran Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2021 Panitia Seleksi Nasional 2021 Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi banyak teman-teman yang tanya, kalau masa sanggah itu apa sih? Apakah akan merubah nilai? Apakah yang sudah mengisi dan lulus dari formasi itu akan tergeser dari orang-orang yang tidak lulus dan tidak mengisi formasi? Jadi masa sanggah itu dijelaskan dalam poin 3.6, hasil seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada akun masing-masing. Harapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Nah, di dalam poin 3.6.1 di sini ada tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi serta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka pada halaman resume pendaftaran akan tampil pemberitahuan mohon maaf, Anda tidak lulus tahap seleksi tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat TMS. Nah, di sini pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman. Nah, diumumkan sanggah dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi. Di sini boleh dilihat ya, ini adalah form sanggahnya. Nah, di sini dijelaskan juga akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi. Jadi, kepada pelamar, kalau di sini contohnya untuk pelamar tenaga kesehatan, ya ini form sanggahnya seperti ini. Nah, namun harus diketahui juga, Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Jadi artinya masa sanggah ini adalah masa di mana pelamar PPK ini bisa menyanggah ditentukan sesuai dari halaman akun SSCAN-nya sendiri atau yang ditentukan dari Kemendikbudristeknya. Jadi kalau tidak ada klik sanggah dalam akunnya, berarti teman-teman Bapak Ibu guru tidak akan bisa melakukan sanggah. Nah, itu adalah ketentuan dari sanggah itu sendiri ya. Jadi sanggah di sini ditujukan untuk syarat administrasi yang tidak terpenuhi, bukan untuk merubah nilai ataupun yang lain-lainnya. Dan ini sudah ada ketentuannya sendiri. Jadi itulah dia kenapa diadakan masa sanggah. Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para guru yang bertanya kepada saya, kalau misalnya sudah masa sanggah apakah saya akan tergeser ataupun saya akan berubah, apa saya tidak akan menjadi lulus mengisi formasi dan lain sebagainya. Jadi jangan ada kekhawatiran seperti itu untuk teman-teman ya. Jadi kesimpulannya di sini, kalaupun yang sudah lulus di tahap kedua ini tidak akan tergeser dengan orang-orang yang belum lulus di tahap kedua ini ya. Karena masa sanggah itu diperuntukkan untuk masa sanggah seleksi administrasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah lulus, jangan khawatir, jangan risau, jangan galau ya. Tetap semangat. Untuk yang belum lulus, masih ada tahap ketiga dan wacananya dari Mas Menteri ini bagi yang sudah lulus memenuhi PG
nilainya akan dibuka kembali formasinya di tahun depan. Itu kemarin dari DPR TV ya. Mudah-mudahan itu betul ya. Mudah-mudahan terrealisasi dan mudah-mudahan bukan wacana dan kita semua bisa lulus. Tuh, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Klik dulu like-nya, subscribe juga tombol loncengnya.